Tapi jangan kita masukkan orang ke dalam 5 kotak sampai kita lupa saya ini sebenarnya di kotak yang mana. Tapi yang paling bagus adalah kita menyadari diri kita. Selama ini sifat-sifat Fir'aun ini sedikit banyak ada pada diri saya. Subuh ini kita lepaskan semua. Saya pula ustaz. Jangan-jangan saya ini Ustaz Bal'am yang tamak. Menggunakan ilmu untuk menjilat penguasa, menggunakan ilmu supaya dekat pada orang kaya, menggunakan ilmu hanya untuk melanjutkan sifat tamak. Jangan-jangan aku ni pun Bal'am. Tuba liman syaghalahu aibuhu. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya. An uyubin nas, sehingga dia tak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Hari ini kita dihadapkan pada isu orang lebih sibuk memikirkan aib orang lain sehingga tak sempat memikirkan aib dirinya sendiri. Yang pertama, yang paling luar biasa adalah tamak. Nabi SAW orang yang selamat dari sifat tamak. Makanya dia mati tidak meninggalkan harta warisan. Nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah la nurisu, kami tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Inilah perbuatan Nabi yang tak boleh diikuti orang Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu harus diikuti, ya, tapi tak semua perbuatan Nabi boleh diikuti. Kalau ada setelah pengajian ini bapak mengatakan, saya mau melepaskan diri dari tamak Pak Ustaz. Semua harta saya serahkan kepada fitrah madani. Haram hukumnya. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, orang kaya, sakit. Ketika dia sedang sakit, datang Nabi menjenguk. Sakit engkau Sa'ad? Betul ya Rasulullah. Hartaku banyak. Kata Sa'ad, ambillah semua harta ini. Aku mau mati. Ahli waris tak ada. Ambillah semua harta ini. Kata Nabi, lah. Itu dalil tak boleh memberikan semua harta. Jadi kalau ada orang merasa dirinya sudah lewat dari sifat tamak, lalu kata dia harta saya untuk masjid, tak sampai hati menengok masjid terbengkalai, ambillah, beli semen, beli kosen, beli AC, beli kipas, beli karpet, beli keramik, ambil harta saya semua. Kata Nabi, tak boleh. Kenapa? Anta da'a warasataka arniya, anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial, kau tinggalkan dalam keadaan mapan ekonomi, bagus. Min atada'ahum allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, yatakaffafun, meminta-minta, mengemis. Maka dalam Islam itu standar tamak tak tamak bukan mengikut selera hawa nafsu, bukan mengikut perasaan. Islam itu bukan perasaan. Kalaulah Islam itu perasaan, maka orang yang biasa solat zuhur 4 rakaat, solat 2 rakaat macam tak solat. Saya Pak Ustaz tak sedap rasa solat 2 rakaat ni, macam tak solat. Kenapa? Dia ikut perasaan. Jangan ikut perasaan. 2 kata Nabi cukup. Kalau engkau musafir, solatlah 2 rakaat. Orang yang biasa wudhu pakai air, maka ketika dia tayamum, saya tayamum ni rasa tak berwudhu Pak Ustaz. Rasa tak sedap, tak nyaman. Maaf cakap, sakit. Lalu kemudian mimpi junub. Maka orang yang junub tak bisa mandi, cara bersucinya tayamum. Ambil tanah, tepuk, usapkan ke wajah. Ambil lagi, tepuk, tiup, usapkan ke tangan. Habis itu sholat. Saya rasa tak nyaman kerana tak mandi, terbaring di rumah sakit. Rasa Islam bukan rasa-rasa. Islam itu adalah keyakinan. Yang rasa-rasa itu extra jos. Islam itu keyakinan. Kalau sudah kata Nabi engkau suci dengan tayamum, kata Nabi engkau cukup 2 rakaat, cukup. Begitu juga dengan masalah harta ini. Saya rasanya masih tamak. Kenapa? Karena mati meninggalkan harta banyak. Tidak. Selama engkau sudah bayar zakat, sudah berinfak, sudah bersedekah, walaupun meninggalkan harta banyak, itu tak tamak. Maka kata Nabi, as-sulusu,
Bagaimana kalau ku tinggalkan sepertiga, kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga pun terlalu banyak, tapi tinggalkanlah. Makanya yang boleh diwasiatkan tak boleh lebih dari sepertiga. Seorang laki-laki tak meninggalkan anak, maka kalau orang tak beranak, harta warisannya untuk saudara kandung. Tapi sesama saudara berkelahi, sakit hati, tersinggung, sakit tak pernah dijenguk, maka dia tulis surat wasiat. Dia tahu kalau aku mati hartaku kan diambil saudara maraku, maka dia sakit hati, dia buat surat wasiat. Jika aku mati nanti, maka semua hartaku untuk masjid. Adapun masalah harta warisanku, tidak satu pun untuk saudaraku yang tak pernah menengok aku, walaupun sendal jepitku. Menurut hukum Islam, harta warisan yang kata dia semua hartaku untuk masjid, hanya sepertiga saja. Ditotallah hartanya semua. Berapa? Rukonya, kebunnya, sawitnya, karetnya, kelapanya. Berapa? 1 miliar. Masjid hanya dapat 333 juta. 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Makanya kalau ada saudara, bapak, ibu marah-marah, mengamuk-ngamuk, semua hartaku akan kuwasiatkan ke yang lain, kau tak dapat sikit pun, tak usah lawan, senyum-senyum sajalah. Tetap dia jaga, tetap jenguk dia, tetap sayangi dia. Engkau saudaraku, apapun kau katakan, aku tak akan lawan. Kenapa? Karena yang 666 itu kesini juga jatuhnya. Orang yang tahu hukum, dia tidak akan memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia paham banyak pun ini tidak akan dapat menolong, sedikit pun kalau bisa bermanfaat, maka dia akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat pedagang memainkan timbangan? Tamak. Apa yang membuat penjual buah melon menyuntikkan pemanis buatan? Tamak. Apa yang membuat penjual makanan membuat warna tekstil, warna untuk kain hijau, dimasukkan ke kolak pisang hijau supaya nampak hijau? Tamak. Supaya laku, supaya dapat banyak. Tamak. Apa yang membuat orang supaya nampak susah sehingga dibuatkan rekening palsu, dibengkakkan dalam bentuk markup? Tamak. Maka sifat tamak ini, kalau sudah tahu saya ini tamak, lalu bagaimana mengobatinya? Sering-seringlah menengok orang sakit, jenguk orang sakit. Di saat menengok orang sakit, apa yang bapak nak makan? Tunggu, makanan saya kejap lagi datang. Dibawakan panggang ayam, tak dimakan. Dibawakan ikan asam podeh, tak dimakan. Dibawakan rendang daging kambing gulai, tak dimakan. Kenapa tak juga makan? Makanan saya belum datang lagi. Apa dia? Kejap lagi anak saya datang. Begitu nampak, rupanya rebus kentang tak pakai garam. Mana yang kau tamakkan dulu? Jangankan di akhirat, di dunia pun dia tak lewat. Lalu apa guna tamak ini? Duduk terbaring, di sebelah ada mesin besar. Mesin apa ini? Mencuci darah. 1 hari, pagi sekali, petang sekali. Sakitnya minta ampun. Waktu habis. Takutnya, stresnya, depresinya. Ternyata tak bermakna. Mana dia? Tamak. Menengok orang sakit. Sifat tamak tak juga hilang. Tengok orang mati, terbujur kaku. Dulu suaranya lantang, kalau berjalan tegap. Belum lagi dia bicara, bercakap, orang sudah takut. Dia baru batuk saja, orang sudah pucat. Begitulah kekuasaan, hebat. Tapi begitu Allah cabut kudrat iradat, inna sam'a wal basar wal fu'ad, kudrat iradat, sama, basar, fu'ad, hati, pikiran, kudrat, kemampuan, iradat, kehendak, pinjaman Allah Ta'ala. Barang pinjaman akan dijemput balik.